Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dengan segala rahmat dan karunia-Nya hari ini Allah izinkan kita untuk berjumpa kembali dalam kajian Parenting Nabawiyah yang sudah cukup lama rehat begitu ya. Namun hari ini meski kita juga belum bisa untuk bertatap muka ya dalam satu kajian, dalam satu majelis, namun mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat dan keberkahan yang ada di dalam majelis kita ini. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW dengan cahaya yang beliau bawa telah menerangi kegelapan di masa jahiliyah yang rasa-rasanya jika kita belajar tentang sejarah kegelapan jahiliyah itu mungkin sedang kita rasakan saat ini. Hari ini saya mengangkat sebuah tema, sebetulnya ini saya teringat dengan satu tulisan yang pernah saya buat terkait dengan pendidikan tentunya dan bagaimana fenomena masyarakat, terutama untuk keluarga muslim di waktu belakangan terakhir. Ibu, ayah, 60% itu bagianmu. Jika kita membaca atau mendengar ya satu kalimat ini, mungkin kira-kira apa yang menjadi pemikiran di benak ibu-ibu semuanya? Ya, kalau ngomongin bagian, mungkin hitung-hitungan warisan atau apa begitu ya, Bu ya? Bukan ya? Baik, ini nanti saya akan tampilkan, mungkin tulisannya tidak terlalu besar, tapi mudah-mudahan bisa terbaca, tentang pada saat itu mengapa saya menuangkan satu tulisan ini, karena saya ingin menyampaikan kepada masyarakat, terutama kaum muslimin, betapa pentingnya pendidikan anak, pendidikan karakter anak, ya, yang itu menjadi tanggung jawab dari orang tua, ibu dan ayah. Di mana faktanya pada saat ini banyak sekali orang tua yang kemudian berlepas diri dari tanggung jawab itu. Nah, ini sebuah keprihatinan saja. Namun saya yakin itu tidak terjadi kepada ibu-ibu semuanya. Akan tetapi ada hal atau pelajaran yang sangat penting yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini, yang ini juga sangat erat sekali dengan segala peristiwa-peristiwa kekinian yang dihadapi oleh kaum muslimin di negeri kita tercinta. Baik, kita coba lihat ya tulisannya. Ketika itu sudah pernah saya screenshot begitu ya. Mudah-mudahan bisa terbaca dengan cukup jelas ya, walaupun tulisannya memang kecil-kecil. Dan ini khasnya koran ya, pakai kertas buram, jadi memang tulisannya agak sedikit tidak terang, tidak jelas. Mudah-mudahan bisa terbaca. Ya, walaupun kemudian tidak bisa dibaca, nanti saya coba untuk kemudian menyampaikan secara garis besarnya tulisan ini apa yang saya maksudkan. Ibu, ayah, 60% itu adalah bagianmu. Nah, fenomena yang terjadi di dalam masyarakat kita terkait dengan pendidikan anak, dengan mulai berjamurnya berbagai macam lembaga pendidikan anak usia dini. Bahkan saat ini, ya tentu kalau ini data yang saya tuliskan adalah data di tahun 2016 dari Dinas Pendidikan mungkin ya. Tentu saat ini sudah sampai 2020, jelas perkembangannya tentu jauh lebih besar. Datanya ini mungkin hanya untuk gambaran kita mengukur ya, bahwa
jumlah yang tidak sedikit sekolah anak usia dini yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Ya, sebetulnya ini hal yang sangat baik bahwa pendidikan anak usia dini menjadi perhatian yang spesial ya oleh pemerintah kita, oleh masyarakat kita ya secara umum. Namun yang kemudian menjadi sesuatu hal yang disayangkan adalah ketika berjamurnya berbagai lembaga pendidikan anak usia dini. Anak usia dini dalam hal ini saya definisikan sebagai anak usia di bawah 5 tahun. Berarti ini usia sebelum kutab. Ya, 0 sampai 5 tahun. Nah, 0 sampai 5 tahun ini dalam tahapan usia, dalam tahapan perkembangan anak, ini merupakan satu masa keemasan, golden age, di mana pada perkembangan anak di masa itu menjadi satu pondasi yang akan menentukan ya, bagaimana karakter anak di tahap-tahap perkembangan selanjutnya. Dimaknai secara berbeda bagaimana dalam hal ini? Bahwa ketika anak-anak difasilitasi dengan berbagai macam ya bentuk atau jenis lembaga pendidikan anak usia dini dari berbagai level ya. Kalau dulu di sekolah masa saya tuh sekitar tahun berapa ya TK itu lupa saya 90-an lah ya, tahun 90-an itu mungkin untuk pendidikan anak usia dini hanya ada taman kanak-kanak, bahkan mungkin di tahun-tahun sebelum 90-an bahkan mungkin anak-anak sekolah langsung di level SD. Ya. Nah, namun sekarang kita melihat anak lahir baru usia 3 bulan saja sudah ada lembaga tempat yang menampungnya, yang atasnamakan sebagai pendidikan anak usia dini. Bayangkan Bu, anak 3 bulan. Bayi itu Bu, bayi, memang betul. Bahkan pendidikan anak itu dimulai sejak dalam kandungan atau bahkan jauh sebelum itu. Ya, ketika orang tuanya dulu memilih pasangan, ya, suami istri, itu pun sudah menjadi satu bagian rangkaian dari pendidikan anak. Memang benar, pendidikan anak ya memang harus sejak sangat dini begitu. Tapi ini menjadi sesuatu hal yang kok nampaknya tidak pas begitu ya. Ketika lembaga-lembaga ini kemudian menerima anak-anak orang lain, masyarakat, untuk mereka asuh. Bahkan 3 bulan setelah mereka lahir, masih bayi. Orang tua kemudian menganggap bahwa kewajiban mereka dalam mendidik anak selesai ketika mereka sudah menitipkan anak-anak mereka di lembaga-lembaga pendidikan yang ada di dalam masyarakat kita. Sedih rasanya. Kalaupun tidak dititipkan di dalam lembaga, mereka akan dititipkan kepada individu atau perseorangan. Mungkin kakek neneknya, mungkin saudaranya, atau bahkan yang lebih parah adalah dititipkan kepada pengasuh yang mungkin mereka tidak tahu ya bagaimana bobot bibit bebet itu ya kalau mau milih jodoh gitu ya. Tidak tahu asal usulnya, tidak tahu bagaimana mereka dididik ya. Kemudian tidak tahu bagaimana mereka juga akan mendidik anak-anak kita. Seberapa besar pengetahuan mereka dalam mendidik anak? Seberapa banyak ilmu mereka, keilmuan mereka untuk mendidik anak-anak kita yang masih bayi itu. Ya, pasrah bongkoan seperti inilah yang kemudian menjadi awal dari sebuah permasalahan baru. Jadi sepertinya menitipkan anak pada seseorang, entah pengasuh, entah lembaga, adalah solusi ketika ayah dan ibunya menjadi orang yang kemudian sibuk dengan segala macam urusan mereka dan mengabaikan pendidikan anak-anak mereka. Sepertinya solusi, namun ternyata itu memberikan satu masalah yang lebih besar. Nah, ini menjadi perhatian kita bersama. Saya yakin ibu-ibu yang sudah mulai mengaji ini, yang kemudian
betul-betul memiliki keinginan yang sangat besar untuk memperbaiki generasi, untuk memperbaiki diri sebagai orang tua dalam mendidik anak. Maka kemudian ibu-ibu kan hadir di majelis ini, parenting ya. Karena ingin memperbaiki itu, sudah ada kesadaran. Masya Allah, itu sudah sangat bagus. Ya, tapi tidak cukup semangat, motivasi yang tinggi, itu tidak cukup. Memang kita harus mengilmu. Nah, kemudian yang berikutnya, ketika kemudian anak-anak sudah masuk ya di dalam lingkungan lembaga pendidikan atau kemudian mereka kita lepas di lingkungan masyarakat kita tinggal, ada begitu banyak kemudian permasalahan yang timbul dalam keluarga muslim. Ya, apa itu masalahnya? Ini dia. Kenapa di judul saya sebutkan 60% itu bagianmu? Ya. Ini menurut pakar pendidikan Islam, Dr. Khalid Ahmad Asyantut, yang beliau mengatakan bahwa di dalam pendidikan anak ada kontribusi dari berbagai pihak, ada begitu banyak faktor. Namun beliau menyampaikan ya faktor-faktor ini atau yang berpengaruh terhadap pendidikan anak ya dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah orang tua, kedua adalah lingkungan, yang ketiga adalah sekolah. Karena sebagian besar waktu anak-anak diantaranya adalah di sekolah. Beliau mengatakan bahwa 20% dari pengaruh lingkungan itu akan membentuk karakter anak. 20%-nya lagi adalah dari pihak sekolah. Lingkungan di mana anak-anak menghabiskan waktu untuk pendidikan mereka. Sisanya, bukan sisanya, ini malah yang paling pokok kan ya. 20% ditambah 20% kan baru 40. Maka kemudian masih ada 60%. Ini bukan lagi 50-50, bukan 50-50%, tapi lebih banyak bagian ibu dan ayah, bagian orang tua yang memberikan dampak, yang memberikan pengaruh untuk pembentukan karakter anak. Maka saya sebutkan di sini judulnya 60% itu bagianmu, ibu ayahnya. Nah, ini menjadi satu tanggung jawab yang sangat besar. Terutama ketika kita menjadi orang tua bagi anak-anak kita di masa penuh dengan fitnah, di masa akhir zaman, yang mungkin kita bisa membayangkan kalau kita membaca sejarah, kok rasa-rasanya zaman ini seperti kita mengulang sejarah di masa kejahiliahan. Ini menjadi satu tantangan dan PR yang sangat besar. Ketika anak-anak berada di lingkungan, baik sekolah ataupun di masyarakat, yang 20% tadi, yang jauh lebih kecil sebetulnya porsi dalam mempengaruhi karakter anak, namun kenyataannya berbeda. Kebalikan, yang 60% ini seolah-olah tidak ada dayanya, tidak ada pengaruhnya. Kalau ibu-ibu di rumah dengan keluarga sudah sepakat untuk mendidik anak dengan cara-cara yang islami sesuai dengan syariat Islam, menggunakan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Kita sudah mencoba itu. Tapi ketika mereka keluar dari lingkungan keluarga, rumah, maka kita juga tidak bisa mengontrol mereka 24 jam. Memastikan mereka terhindar atau terlindungi dari berbagai macam pengaruh buruk. Dan kenyataannya yang 20% itu dari lingkungan mereka ataupun dari sekolah mereka, ini lebih memberikan pengaruh yang besar. Ketika orang tua di rumah sudah berusaha mendidik anak dengan adab yang baik, kita menumbuhkan iman mereka. Namun kok ya masih kalah dengan yang 20%. Apa yang terjadi? Ini menarik sekali. Ya. Apa yang sedang terjadi? Kok sampai-sampai yang 60% itu yang sudah kita upayakan sebagai orang tua untuk mendidik mereka, ternyata belum memiliki pengaruh. Pengaruh yang signifikan. Artinya masih dengan sangat mudah lingkungan itu memberikan pengaruh.
Kalau bagus pengaruhnya, it's okay. Tapi kalau buruk, bagaimana ketika anak sudah dididik dengan baik, diajarkan adab, tapi ketika mereka keluar rumah, kemudian kembali ke rumah, kita dapati anak-anak kita membawa hal-hal yang sangat tidak baik, yang tidak pernah kita ajarkan di rumah. Ya. Mereka terpengaruh dengan berbagai hal, yang macam-macam ya. Apakah mungkin mereka ikut-ikutan dengan teman-temannya, mungkin lagi musim musim apa, kalau mainan di anak-anak tuh biasanya ada musiman ya. Kalau zaman saya main itu ya lompat tali, gobak sodor, terus apa main kelereng gitu. Ada musim kayak gitu ya. Nah, kalau sekarang kan lain ya. Masa kita ini masa era digital. Yang jadi musim apa trennya? Main game. Ya. Main game. Begitu senangnya anak-anak dengan itu. Mungkin di rumah tidak pernah kita berikan handphone untuk game atau fasilitas apapun untuk hal-hal seperti itu. Namun ketika di luar mereka mendapati teman-temannya melakukan itu. Mereka bermain. Anak-anak itulah yoming domblong gitu ya. Mereka kan kepengen jadi. Tapi ketika kemudian mereka tidak kuat, tidak mampu untuk mewarnai lingkungan dan teman-temannya, maka mereka yang akan ikut terbawa arus. Pulang ke rumah merengek minta untuk dibelikan handphone untuk main Mobile Legends gitu ya. Harus spesifikasi tertentu ya biar mainnya tidak lemot gitu ya. Mereka melakukan itu atau apapun. Bahkan kemudian tren yang terjadi di masyarakat secara umumnya. Banyak anak-anak SD. Mungkin nggak cuma anak SD, anak-anak di bawah usia SD pun mereka sudah sangat gandrung dengan namanya artis-artis K-pop. Iya enggak? Merasakan itu enggak? Di masa sekarang ini. Ini ada gelombang Korea ini masuk di Indonesia. Bahkan masuk kepada dunianya keluarga muslim. Baik, ya nggak tahu ya, lebih banyak mudorotnya apa manfaatnya. Ya ibu-ibu bisa menilai sendiri. Dan itu sudah terjangkit sampai ke anak-anak. Itu lingkungan yang memberikan pengaruh. Orang tua bisa nggak mengcover itu? Sulit. Di masa sekarang ini, sulit sekali. Ya. Kalau kemudian kita, lagi-lagi kita nih belajar sejarah. Bagaimana dulu di masa kejayaan Islam, kaum muslimin ini tidak pernah takut loh ya. Meskipun mereka hidup berdampingan dengan orang-orang kafir di masa itu. Mereka tidak takut anak-anak mereka akan terpengaruh terhadap budaya, perilaku, atau apapun yang dibawa oleh orang-orang kafir. Mereka tidak takut. Kenapa? Apa yang membedakan kaum muslimin, keluarga muslim di masa itu dengan di masa sekarang? Ini yang sangat menarik. Seharusnya bisa dong. Orang tua dengan 60% itu betul-betul kemudian bisa memberikan pengaruh dalam pembentukan karakter anak. Namun ternyata zamannya nggak mendukung. Nah, apakah kita kemudian harus menyalahkan zaman? Atau ada sesuatu yang kemudian bisa kita perbaiki? Ya, ternyata ini adalah di antara rentetan sebab akibat terpuruknya ya pendidikan kaum muslimin. Generasi izah bukan generasi ima'ah. Nah, ini yang akan saya bahas. Yang membedakan ketika kaum muslimin saat itu tidak merasa khawatir bagaimana anak-anak mereka yang hidup berdampingan dengan orang-orang kafir, mereka sama sekali tidak khawatir anak-anaknya akan dipengaruhi hal-hal keburukan, ya, sesuatu hal yang kemudian merugikan kaum muslimin. Mereka tidak takut itu karena kondisinya adalah kaum muslimin berada di dalam
kejayaan, memiliki izah yang luar biasa, sehingga merekalah yang mewarnai lingkungan, bukan lingkungan yang mewarnai mereka. Nah, di sini akan sedikit saya berikan sebuah pemaparan begitu ya, satu gambaran supaya menjadikan kita sebagai orang tua pun juga merenung, berpikir dengan apa yang terjadi pada hari ini. Sehingga menyebabkan yang 60% itu, meski kita sudah sangat berusaha dengan keras bagaimana mendidik anak ini di rumah, kok ya masih tetap bocor gitu ya, boncos gitu. Terkait dengan generasi izah versus generasi ima'ah. Secara bahasa, izah itu didefinisikan sebagai apa ya? Kira-kira bisa disebutkan dengan arti kemenangan, kekuatan, berharganya sesuatu, tingginya posisi, mampu mengalahkan, kemuliaan, dan tingginya harga diri. Sedangkan ima'ah itu kebalikannya. Kekalahan, mengikuti setiap suara, pengikut buta tanpa punya pendapat, kehinaan, dan remehnya harga diri. Ya. Yang dimaksud dalam hal ini, menurut Abul Ala Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfuri, tentang ima'ah, yang dimaksud tentang mengikut, menjadi pengikut ya. Nah, di sini kan ima'ah ini lebih kepada follower ya. Kalau yang mengikuti itu follower ya. Orang yang mengikuti gitu ya. Mengikuti buta tanpa punya pendapat. Ya pokoknya ikut-ikutan. Generasi yang ikut-ikutan. Mereka adalah siapa saja yang mengikuti apa saja yang digemari oleh hawa nafsu. Dan juga yang sesuai keinginannya tentunya. Ini adalah generasi ima'ah. Yang mudah sekali untuk ikut-ikutan dengan sesuatu hal yang mereka tidak punya pendapat tentang itu. Yang berkaitan dengan hawa nafsu dan keinginan. Ini ima'ah. Di masa kejayaan Islam, izah kaum muslimin itu luar biasa tinggi. Identik dengan kemenangan, kekuatan, ya, berharganya sesuatu, dan seterusnya, dan seterusnya. Kaum musliminlah yang kemudian mewarnai dunia, mewarnai masyarakat, mewarnai lingkungan, yang memberikan pengaruh, bukan yang dipengaruhi. Ini bagian dari pelajaran penting. Mengapa kita juga perlu belajar sejarah? Karena sejarah itu akan berulang. Sejarah itu punya pola. Dan kita ketika mendapati satu permasalahan, di waktu-waktu yang belakang, ya, artinya dahulu, hal itu pernah terjadi. Nah, kita perlu belajar apa yang kemudian kita lakukan untuk kemudian mengatasi permasalahan ini. Baik. Nah, dari gambaran tentang izah dan ima'ah, sebagai satu ilustrasi atau untuk memberikan kita lebih gamblang tentang bagaimana gambaran ketika kaum muslimin berada di masa kejayaan, mereka yang kemudian mewarnai dunia, lingkungan, bahkan keluarga-keluarga muslim tidak merasakan takut luar biasa ketika anak mereka harus dilepas keluar rumah dan bercampur dengan masyarakat, dengan lingkungan mereka. Ini penting. Ya, kita belajar bagaimana kejayaan Islam itu hadir, membawa izah yang luar biasa. Ya, gampangannya kalau kemudian generasi izah itu adalah generasi yang identik dengan kemenangan, kalau ima'ah itu ya kekalahan. Kalau kemudian izah itu adalah kemuliaan, maka ima'ah itu adalah kehinaan. Kalau izah itu adalah tingginya harga diri, maka ima'ah itu adalah remehnya harga diri. Maka kita coba mengambil potret di masa kejayaan Islam sejak masa Rasulullah Muhammad SAW sampai kemudian di masa kekhilafahan. Ya, sampai kemudian khilafah itu runtuh, ya kita mengalami masa itu sekarang.
sekarang ini kita sedang merasakannya, betapa luar biasa dahsyatnya ya fitnah di akhir zaman ini. Dan kita sedang berada di masa itu. Maka kita betul-betul harus ekstra perjuangan ya untuk kemudian mengambil tanggung jawab sebagai orang tua dalam pendidikan anak-anak kita. Baik. Ini saya akan memberikan beberapa kisah begitu ya untuk menjadi satu gambaran bagaimana kaum muslimin ketika di masa kejayaannya memiliki generasi yang izahnya luar biasa, bahkan dimulai sejak masa Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kisah-kisah ini memberikan inspirasi dan motivasi juga sekaligus sebagai solusi untuk keluarga muslim yang sekarang hidup di masa akhir zaman, masa penuh dengan fitnah. Ketika itu Rasulullah SAW setelah hijrah berada di Madinah dan beliau dakwah kurang lebih 10 tahun di masa Madinah ini. Rasulullah SAW baru kemudian beliau memiliki satu wilayah dan kemudian kekuasaan yang diakui. Karena Rasulullah SAW dan dakwah Islam selama 13 tahun dakwah di Mekah, Rasulullah kan tidak memiliki itu. Meski beliau memiliki pengikut, artinya para sahabat yang sudah masuk Islam di awal-awal Islam hadir, mereka as-sabiqunal awalun di Mekah, namun jumlahnya juga belum banyak. Terlebih lagi, keberadaan ataupun kekuasaan secara wilayah, mereka berada di wilayah Mekah. Yang kekuasaannya, ya, yang penguasanya, ya, mereka tidak menyukai atau bahkan memusuhi Rasulullah Muhammad SAW, yang pada akhirnya kemudian Rasulullah SAW oleh Allah ditolong dakwahnya dengan disiapkan ya satu kaum yang sangat luar biasa. Mereka adalah orang Ansor, kaum Ansor, masyarakat Madinah yang menyiapkan diri mereka dan wilayah mereka. Jadi ini ada masyarakatnya, juga ada wilayahnya. Sehingga ketika Rasulullah SAW hadir di sana, beliau ditunjuk sebagai pemimpin bagi kaum muslimin di Madinah. Ada kekuasaan, ada pemerintahannya di sana, dan juga ada aturan-aturan yang mengikat. Ya, tentu aturannya adalah wahyu. Nah, persoalan yang dihadapi kaum muslimin ketika sudah hijrah agak sedikit berbeda, bahkan mungkin bertambah masalahnya. Kalau sebelumnya yang menjadi musuh kaum muslimin adalah orang-orang kafir Quraisy, sedangkan ketika di Madinah, kaum muslimin harus berhadapan dengan musuh yang lain, yaitu orang-orang Yahudi. Orang Yahudi di Madinah terbagi dari beberapa kelompok. Ada Bani Qainuqa, Bani Nadhir, Bani Quraidah. Itu yang besar-besar. Yang paling besar adalah Bani Qainuqa. Saking merasa besarnya mereka di Madinah, sudah ratusan tahun tinggal di sana, kedatangan seorang nabi akhir zaman, yang mereka tidak sangka bahwa nabi itu datang dari kaum Arab, bukan dari kaum atau kelompok mereka. Bukan dari golongan Yahudi, tapi dari orang Arab, orang Mekah. Maka mereka tidak menerima itu. Jadi karena istilahnya, mereka itu sangat mengeksklusifkan diri mereka. Mereka itu sangat, kalau bisa disebut asobiah begitu ya. Mereka betul-betul sangat fanatis dengan kesukuan mereka, dengan kelompok mereka. Ya, singkat cerita, dalam peristiwa ini ada sebuah peristiwa yang kita kenal dengan perang Bani Qainuqa. Nanti silahkan kalau belajar Sirah Nabawiyah, ya, ibu-ibu akan dapati peristiwa ini di tahun sekitar 2 Hijriah, setelah perang Badar. Perang Badar itu adalah satu perang yang tidak seimbang. Kaum muslimin yang jumlahnya mungkin sekitar 300-an orang melawan kaum kafir Quraisy yang jumlahnya sekitar 1000. Nggak berimbang. Dan pada saat itu kaum muslimin di perang Badar tidak dipersenjatai untuk perperangan, tidak disiapkan untuk berperang, tapi mereka harus berhadapan dengan pasukan yang jumlahnya besar dan sudah disiapkan untuk perang. Nah, ini kalau cerita tentang perang Badar sendiri, nanti habis kita waktunya ya. Tapi setidaknya kita punya gambaran. Perang Bani Qainuqa ini adalah perang antara kaum muslimin dengan orang-orang Yahudi
Ya, yang sebabnya apa? Sebetulnya mungkin kalau di masa kita sekarang, rasanya sebab yang terjadi ketika itu adalah sesuatu hal yang biasa aja kita dengar, bahkan mungkin kita anggap angin lalu. Apa itu? Ketika seorang wanita muslimah di pasar Yahudi diganggu oleh orang-orang Yahudi, kemudian dia dibela oleh seorang muslim, lalu terjadi pertikaian begitu, seorang muslim ini tidak rela, tidak ridho kalau saudara muslimahnya dihina, dilecehkan. Kaum muslimin dilecehkan. Wanita diganggu. Diganggu, hanya diganggu apa ya istilahnya? Mungkin kalau sekarang ya digoda begitu, ya. Diikat bajunya sampai kemudian ketika beliau berdiri pada saat bangun dari jongkoknya gitu ya atau duduknya, kain yang diikat itu membuat tertahan sehingga kalau kemudian beliau berdiri akan membuka auratnya. Aurat kaum muslimin dijaga. Aurat muslimah sangat dijaga. Sehingga ketika orang Yahudi berusaha untuk menodai ya kehormatan kaum muslimin, wah ini masalah besar. Ini masalahnya baru kaum muslimin ya, ketika diganggu kemudian dikerjai sampai terlihat auratnya. Nah, di masa kita sekarang, jauh lebih ngeri lagi. Tapi kayaknya biasa ya, setiap ada berita di televisi atau di apapun media, pelecehan-pelecehan, penghinaan terhadap wanita, wah itu bertebaran di mana-mana, bahkan jauh lebih kecil. Tapi apa yang dilakukan? Kaum muslimin ya bisa apa? Karena kita juga terikat dengan aparat, dengan pemerintah. Mereka lah yang kemudian memiliki kewajiban untuk kemudian menjaga keamanan itu. Ya meski kaum muslimin juga memiliki peran itu, tapi jadi sangat kecil sekali ya, nampaknya kita jadi seolah-olah tidak bisa berbuat apapun. Itu peristiwa-peristiwa kecil setiap hari terjadi. Kita dengar. Nah, termasuk peristiwa-peristiwa besar bagaimana wanita-wanita muslimah yang ada di Rohingya, yang ada di Palestina, yang mereka kemudian begitu luar biasa dizolimi. Tidak hanya diperlihatkan auratnya, bahkan mereka diambil kehormatannya. Auzubillahimindzalik. Nah, di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah perang Badar itu, artinya tahun kedua Hijriah, itu baru istilahnya apa ya? Ini kalau jadi negara itu baru lahir 2 tahun, bisa apa sih gitu ya? Tapi lihat dengan keimanan dan dengan izah yang luar biasa di bawah kepemimpinan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bani Qainuqa yang kemudian mereka mengeroyok, membunuh laki-laki muslim tadi yang menyelamatkan, membantu muslimah yang ada di pasar Qainuqa tadi, dibunuh kan, dikeroyok, dibunuh, meninggal. Nah, kaum muslimin ini ingin meminta agar yang membunuh itu diadili. Diserahkan kepada kaum muslimin untuk diadili. Ya kan? Kalau namanya membunuh kan harus ada kisos. Tapi tidak dikasih sama Bani Qainuqa. Sudah diseru baik-baik, tidak mau, maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurunkan pasukannya mengepung benteng Bani Qainuqa. Bani Qainuqa tadi masih ingat ya, bagaimana mereka merasa pede sekali, merasa sangat jumawa begitu ya. Mereka sudah lama sekali tinggal di Madinah, kemudian mereka merasa dari segala kelompok Yahudi yang ada di Madinah adalah yang terkuat, mereka punya semuanya. Tapi ciri khasnya Yahudi adalah mereka itu nggak gentle gitu ya, mereka itu sembunyi. Makanya jangan heran kalau kemudian kita lihat di Madinah atau di Khaybar, kita dapati strategi pertahanan mereka itu adalah dengan benteng. Mereka akan sembunyi di balik benteng itu. Kalau melawan Quraisy itu kaum muslimin perangnya tuh seru ya, berhadap-hadapan, pedang dengan pedang gitu ya. Tapi kalau dengan Yahudi, Ibu silahkan baca Sirah Nabawiyah. Ketika kaum muslimin berhadapan dengan orang-orang Yahudi, pasti judulnya itu ya walaupun perang Bani Qainuqa, tapi judulnya itu pengepungan. Isinya itu nanti pengepungan, mengepung benteng, jebol bentengnya atau mereka menyerahkan diri.
Karena seorang muslimah yang diganggu kehormatannya, seorang muslim dihilangkan nyawanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengerahkan pasukannya. Menang enggak? Jelas. Allah turunkan pertolongannya. Diberikan rasa takut di dalam hati setiap musuh-musuh Allah. Kalau mereka bertahan di benteng mereka itu sebetulnya bisa bertahan beberapa waktu karena mereka sudah siap dengan sumber daya. Jadi udah apa istilahnya, ngerong aja di benteng mereka, di rumah-rumah mereka, orang-orang Yahudi ini, mereka masih bisa survive. Tapi Allah tanamkan rasa takut di hatinya. Mereka sangat takut. Akhirnya mereka menyerah. Dan oleh Rasulullah SAW, mereka kemudian diusir dari Madinah. Ini adalah generasi Isa. Generasi para sahabat yang dididik langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tidak hanya pada masa Rasulullah, ketika Rasulullah SAW sudah wafat, kemudian kepemimpinan kaum muslimin ya dipegang oleh sahabat dari Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar sampai kemudian Ali. Di masa itu, ketika masa Abu Bakar ke Umar, itu sudah mulai ya dakwah itu tidak hanya di Jazirah Arab, bahkan masih di masa Rasulullah SAW, dakwah itu juga sudah disampaikan kepada para penguasa-penguasa yang ada di Jazirah Arab maupun yang di luar Jazirah Arab. Ini sekitar tahun ke-7 Hijriah. Itu Rasulullah SAW pasca perjanjian Hudaibiyah, beliau menyampaikan surat-surat ke Kaisar Romawi, ke Kisra Persia, ke Najasyi Habasyah, ya, ke berbagai penguasa di Jazirah Arab maupun yang di luar Jazirah Arab. Romawi Persia itu adalah satu kekuasaan atau negara adidaya di masa itu, ya, sebuah kekuasaan yang sangat besar, wilayahnya sangat luas. Ya mungkin kalau kita sekarang menggambarkan mungkin kekuasaan besar itu mungkin kita taunya Amerika ya, yang memiliki pengaruh sangat luar biasa besar di dunia. Mungkin terus kemudian mana? Cina. Terbayang ya. Ini kaum muslimin ya, baru satu negara kecil di pedalaman Arab yang tidak pernah dipandang oleh penguasa-penguasa ini. Karena ada juga ceritanya, kenapa kok di Jazirah Arab, ya, termasuk Mekah Madinah, tidak pernah dijajah. Padahal di saat itu, Romawi dengan Persia itu rebut-rebutan wilayah loh ya. Nah ini menarik, ya kapan-kapan kita belajar ya sirah nabawiyah. Supaya kita tahu, sejarah itu akan berulang, ya di situ tidak hanya data-data dan informasi, tapi kita akan belajar di sana. Bagaimana kita mencari solusi, ya, mencari inspirasi untuk kemudian kita jadikan sesuatu hal yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, menjadi solusi setiap masalah kita. Nah, singkatnya, bahwa pada masa itu, kaum muslimin tinggal melanjutkan apa yang sudah dirintis Rasulullah SAW di masa beliau masih hidup, bagaimana beliau kemudian melakukan atau menyampaikan dakwah Islam sampai ke berbagai wilayah termasuk Romawi dan Persia yang menjadi penguasa di masa itu. Ini memang kalau belajar sejarah juga harus lihat peta ya, supaya bisa kebayang wilayah Madinah itu di mana seberapa besarnya sih, kemudian dibandingkan dengan Romawi dan Persia yang mereka menguasai berbagai macam belahan dunia, seberapa luasnya kalau dibandingkan supaya kita tahu. Ya, kalau kita bayangkan ya Madinah itu yang tak umplik gitu ya. Kemudian harus dibandingkan kekuasaannya Romawi dan Persia yang muncul dari timur ke barat. Dibagi dua itu, dunia itu kekuasaan milik Persia sama Romawi masa itu. Tapi Arab enggak loh ya, menarik loh ini. Nah, kemudian di masa kekhalifahan Abu Bakar, Umar bin Khattab, ya, pasukan kaum muslimin juga dikerahkan untuk kemudian menyeru kepada penguasa-penguasa termasuk Romawi dan Persia. Ketika itu Khalid bin Walid, ibu-ibu semua sudah kenal Khalid ya? Khalid bin Walid? Kenal? Oh enggak ya, sudah nggak akan ini ya kena jebakan Batman. Tahu ya, tahu Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini adalah seorang panglima, ya, panglima kaum muslimin yang hampir-hampir setiap kali beliau itu memimpin peperangan tidak pernah kalah. Ini ceritanya juga tersendiri.
Khalid bin Walid betapa spesialnya seorang sahabat ini. Ya, sampai-sampai Umar bin Khattab mencopot jabatannya sebagai panglima, khawatir kalau kaum muslimin itu tanda petik jadi syirik gitu ya. Kemenangan itu bukan dari Khalid, tapi kemenangan itu dari Allah. Karena mereka kemudian meyakini setiap ada Khalid, menang gitu. Saking hebatnya. Ini untuk menggambarkan kehebatan sahabat Khalid bin Walid. Ketika itu Umar bin Khattab mengutus Khalid bin Walid untuk masuk ke wilayah Persia, ya, mengajak dan menyeru mereka kepada Islam. Bagaimana ceritanya? Ketika itu, ya, Khalid bin Walid, beliau ini masuk ke wilayah Persia, ya, dengan menyeru terlebih dahulu, seperti halnya yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyeru suatu kaum, ya, untuk masuk Islam. Mereka didakwahi terlebih dahulu, diajak masuk Islam, kalau tidak mau baru diperangi. Seperti halnya Khalid bin Walid, ya. Coba saya perlihatkan dulu slide-nya. Nah, ini dia. Khalid bin Walid ketika masuk wilayah Persia, beliau mengirimkan pesan terlebih dahulu kepada pembesar Persia. Ya, biasanya ini pakai surat menyurat. Ya, di masa itu lebih efektif dengan cara seperti itu. Kalau kita kan sekarang beda zaman ya. Siapa yang di sini masih ngalamin tuh surat pakai pos? Saya masih ngalami. Dulu ada sahabat pena namanya. Punya teman nggak tahu di antara berantah mana gitu ya. Kita kirimi surat untuk komunikasi gitu. Senang ya, seru banget. Sekarang ada enggak anak-anak kita yang punya sahabat pena? Enggak ya? Enggak tahu. Baik, kita kembali ke sini. Ini adalah surat Khalid bin Walid kepada pembesar Persia. Salamun ala manittaba'al huda. Artinya semoga keselamatan untuk siapapun yang mengikuti petunjuk. Ini adalah salam yang diberikan kepada orang-orang kafir. Nah, kalau Romawi itu sebetulnya isinya adalah orang-orang ahli kitab. Karena di negeri mereka itu termasuk Syam, itu adalah negeri para nabi. Sedangkan Persia, mereka adalah orang-orang Majusi, penyembah api. Mereka orang-orang kafir. Salamnya beda loh ya. Nanti lihat silahkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tahun ke-7 Hijriah tadi mengirimkan berbagai macam surat kepada berbagai penguasa, baik itu yang Romawi ataupun Persia. Nah, salamnya itu lain. Ya, nanti silahkan pelajari. Ini menarik. Salamun ala manittaba'al huda. Semoga keselamatan untuk siapapun yang mengikuti petunjuk. Segala puji bagi Allah yang telah melemahkan segala makar kalian, mencabut kekuatan kalian, dan menghilangkan kekuasaan kalian. Lihat, Khalid bin Walid ini siapa? Beliau kan, ya kalau di matanya dunia, Romawi Persia, apalagi Persia nih ya, negara Islam saja mungkin tidak dipandang satu negara yang muncul di tengah padang pasir di Jazirah Arab, yang wilayahnya juga saumplik gitu ya. Pada saat itu, sedangkan Persia dan Romawi adalah negara adidaya, yang mereka saling bersaing, berperang untuk memperebutkan satu wilayah. Ya. Pada masa itu, Persia dengan Romawi itu kalau perang, Romawi itu lebih sering kalahnya. Artinya, Persia selain kekuasaannya lebih luas, mereka dianggap lebih kuat. Bahkan dengan Romawi pun kalau tanding, kalah itu Romawi. Ya. Walaupun nanti kemudian ada gilirannya Romawi menang. Bahkan itu masuk di dalam Al-Quran. Nanti kita lihat. Di Al-Quran ada surat Rum ya. Di situ ada kabar dari Allah Subhanahu wa taala tentang kemenangan Romawi. Nah, seorang Khalid bin Walid ini bukan pemimpin tertingginya kaum muslimin di Madinah, bukan. Beliau panglima yang ditunjuk diperintahkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Tapi berani untuk mengirimkan surat kepada Persia, pembesar Persia dengan kalimat seperti ini. Segala puji bagi Allah, memuji Allah yang telah melemahkan segala makar kalian, mencabut kekuatan kalian, menghilangkan kekuasaan kalian. Raja Romawi saja, Kaisar Romawi saja, nggak berani ngomong kayak gini kepada pembesar Persia. Udah, mereka pasti disikat. Ini seorang sahabat Khalid bin Walid, ya, berani untuk mengucapkan ini sebagai bagian dari dakwah. Marah luar biasa. Wong dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengirimkan surat kepada Kisra, Raja Persia, dirobek-robek.
Hanya gara-gara menyebutkan nama Rasulullah lebih dahulu dibandingkan si Kisra, Raja Persia ini. Hanya gara-gara itu saja, sudah saking songongnya, sombong luar biasa. Bahkan dia mengaku sebagai Tuhan. Nauzubillah. Nah, itu ya Firaun juga mungkin temannya atau saudaranya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian Khalid bin Walid yang menunjukkan izah kaum muslimin. Melanjutkan di dalam suratnya. Menyeru kepada pembesar Persia. Masuk Islamlah kalian, maka kalian akan selamat. Atau kalau tidak, datanglah dengan membawa jizyah. Jizyah itu seperti upeti begitu ya. Jadi mereka menyatakan ketundukan kepada Islam, namun mereka tidak masuk Islam. Mereka kemudian dilindungi oleh kaum muslimin ya dalam aturan Islam dan mereka dibiarkan untuk hidup berdampingan. Tapi mereka tetap menganut agama mereka, nggak masuk Islam. Maka mereka membayar jizyah. Dan pilihan ketiga, atau kalau tidak, saya sekarang sedang membawa pasukan. Pasukannya nggak main-main. Mereka adalah yang cinta kematian sebagaimana kalian cinta kehidupan. Wah, ngeri. Kalau sudah ketemu pasukan di medan perang, yang di dalam perang itu memang carinya adalah cari mati, cari syahid. Sedangkan musuh-musuh Islam itu, musuh-musuh Allah itu, mereka itu takut mati. Mereka itu sangat cinta kehidupan. Kebayang bagaimana luar biasanya pasukan Khalid. Pasukan kaum muslimin itu yang begini. Mereka itu cinta mati. Seperti halnya musuh itu cinta kehidupan. Ngeri ya? Ini adalah satu kisah yang menunjukkan izah kaum muslimin. Baik dari mulai masa Rasulullah SAW sampai pada masa Khalid bin Walid. Keren. Nah, ini yang hilang di masa kita sekarang. Izah kaum muslimin ini nggak ada. Kita yang menjadi pengikut, kita yang mengikuti mereka. Siapa? Ya yang sedang menang sekarang. Orang-orang kafir itu. Nah, kita lanjutkan dulu kisahnya supaya kita bisa nanti mengambil satu kesimpulan. Baik, ini saya kembalikan di slide yang sebelumnya. Ketika Khulafaur Rasyidin berganti dengan kepemimpinan yang berbeda, ya, ketika itu ada kekhalifahan tapi lebih ke kerajaan sebetulnya, yang kemudian di saat itu juga masih diatur dengan aturan-aturan syariat Islam. Ya, ceritanya cukup panjang ini di masa setelah Khulafaur Rasyidin. Tapi itu masih masuk bagian dari kejayaan Islam. Ada satu kisah, ini sangat menarik. Kisah yang kalau dibaca judulnya kok nggak nyaman ya, untuk anjing Romawi. Ini masa dinasti Abbasiyah. Risih nggak Bu ngomong anjing gitu? Enggak ya Bu ya. Tapi kalau misuh pakai nama lain anjing, kasar banget gitu ya. Kasar gitu ya. Tapi ini, ya Ibu jangan kaget. Kalimat ini diluncurkan dari mulut, dari tangan, karena ini ditulis pakai surat, dari seorang Amirul Mukminin. Ya jangan dianggap seperti masa sekarang ini ya. Langsung nanti dipidanakan. Ujaran kebencian gitu ya. Untuk anjing Romawi. Nah, silakan ibu-ibu kita akan lihat bagaimana kisahnya ya tentang anjing Romawi. Ya, memang karena kalau kita mendengar istilah ini, kalimat ini serasa tidak nyaman karena mungkin kita tidak sedang berhadapan dengan situasi yang terjadi ketika itu. Kalau kita berhadapan di situasi yang sama ketika itu, barangkali ucapannya mungkin lebih kasar dari itu. Mungkin ya. Nah, saya berikan sedikit prolog dari kisah untuk anjing Romawi ini. Ketika itu, di masa Bani Abbasiyah, di masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid, ya ini khalifah yang luar biasa juga, yang membawa kejayaan Islam pada masanya. Di masa itu, Khalifah Harun ar-Rasyid ya juga kemudian meluaskan wilayah dakwah Islam, ya sampai di Romawi, Persia, gitu ya. Nah, ada wilayah Romawi yang memang belum ditaklukkan oleh kaum muslimin, belum terjadi futuhat.
Dan pada masa itu, Romawi itu dipimpin oleh seorang raja. Nah, rajanya itu perempuan, namanya Reni. Nah, Reni itu bukan hanya sekedar ini ya, nama Jawa gitu ya, nama orang Indonesia. Ternyata ini rajanya Romawi dulu namanya Reni, kakek Y. Ya, nggak usah kasih nama Reni lah ya, kalau mau ditunjukkan sebagai raja Romawi. Ya, cari nama-nama yang lebih bagus. Tapi yang punya nama Reni juga nggak usah berkecil hati, ini hanya sebagian kisah. Mungkin ada Reni yang artinya apa gitu ya, artinya satu kebaikan gitu, monggo. Nah, ini sebagai satu prolog dulu. Nah, Reni ini sebagai seorang raja di Romawi, yang tadi kita sudah sempat sampaikan, Romawi ini kekuasaannya luas, walaupun ketika itu sudah banyak juga wilayah yang takluk ya di bawah kekuasaan Islam, dalam dakwah Islam. Reni ini memutuskan sebagai seorang pemimpin, mereka patuh tunduk kepada pemerintahan kaum muslimin. Jadi mereka membayar jizyah. Jizyah ini dibayar tahunan. Jumlahnya juga tidak sedikit. Ya. Kurang lebih pada saat itu 300.000 dinar setahun. Coba dikalikan, Bu. Sekarang 1 dinar berapa rupiah konversinya? Anggaplah 2 juta atau 3 juta. Peng, Bu. 300.000 dinar. Berapa, Bu? Nolnya di belakang berapa? M apa T? Banyak lah pokoknya itu ya. Nah, Reni ini membayar jizyah kepada Harun ar-Rasyid sebagai Amirul Mukminin. Namun tidak lama sebetulnya kekuasaan Reni ini, hanya mungkin sekitar 5 tahun, maka kemudian ketika dia sudah meninggal digantikan oleh penguasa yang lain bernama Nakfur. Nakfur ini adalah seorang laki-laki dan dia memiliki satu kepercayaan diri yang sangat tinggi dan tekad yang bulat untuk memperbaiki kehidupan Romawi. Ya, kalau kemudian dulu dipimpin oleh seorang wanita, sekarang dipimpin seorang laki-laki dan dia kepedean dan sangat sangat mengecilkan, meremehkan wanita gitu ya. Dia menganggap bahwa apa yang dilakukan Reni itu tidak sepantasnya dilakukan. Maka yang dia lakukan berikutnya setelah menjabat sebagai seorang pemimpin Romawi, dia mengirim surat kepada Harun ar-Rasyid, Amirul Mukminin. Surat lagi ya, menarik nih loh ya. Anak-anak sudah biasa nulis surat, Bu? Belum ya? Ya, nanti lain waktu ya kita bahas bahwa diantaranya anak-anak itu juga butuh dilatih terkait dalam hal penulisan, karena dakwah itu tidak hanya kajian kemudian memberikan ceramah, enggak. Tulisan itu juga bagian dari dakwah. Ya, nanti ya, lain waktu insya Allah. Ini adalah isi suratnya. Dari Nakfur, Raja Romawi untuk Raja Arab. Ini ditujukan kepada Harun ar-Rasyid sebagai khalifah ya. Sesungguhnya raja sebelum saya memposisikan Anda sebagai raja dalam catur dan memposisikan dirinya sebagai prajurit. Ini untuk menunjukkan bahwa Reni tadi ketika dahulu dia memimpin Romawi, menjadikan diri mereka ini, Romawi ini sebagai prajurit yang harus tunduk kepada rajanya, yaitu Harun ar-Rasyid. Maka ia pun mengirimkan kepada Anda harta dalam jumlah yang banyak. Membayar jizyah tadi yang 300.000 dinar. Itu dikarenakan kelemahan dan kebodohannya sebagai wanita. Nah, iya kan? Ini hanya Islam loh yang memuliakan wanita. Romawi aja sejak zaman Nakfur aja, ini tahun berapa ya, 800-an Masehi mungkin. Menghina wanita kayak gitu, padahal raja sebelumnya ya. Nah ini kalau misalnya di tempat kita ini jadi perkara ini. Naik kayak bodoh gitu loh. Mantan pemimpin Romawi sebelumnya, mantan raja sebelumnya. Aduh. Udah, kita lanjut. Jika Anda telah membaca suratku ini, maka kembalikan semua hartanya yang telah Anda terima dan tebuslah dirimu. Ngancam nih. Kan kewanen ya, Nakfur tadi. Kalau tidak, pedang di antara kami dan Anda. Jadi dia sudah mengancam. Selama di dalam pemerintahan Reni, raja sebelumnya, ya mereka membayar jizyah. Dan itu adalah dianggap sebagai kebodohan oleh Nakfur. Maka minta agar semua harta itu yang sudah dibayarkan, kembalikan. Lalu kemudian diminta untuk menebus diri. Suruh gantian. Yang bayar jizyah atau yang bayar itu, yang hartanya harus diserahkan itu adalah kaum muslimin.
Harun ar-Rasyid harus menebus dirinya. Kalau tidak mau, ya pedang di antara kami dan Anda. Jadi yang menyulut perang siapa? Romawi. Perang karena harta itu. Harta dan kekuasaan. Maka lihat bagaimana dalam keadaan seperti itu, ya, mendapatkan surat dari Nakfur menantang seperti ini. Sikap pemimpin kaum muslimin, Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid, marah besar. Ibu bisa bayangkan kira-kira surat yang akan ditulis kayak apa? Masya Allah, udah tahu ya. Judulnya Untuk Anjing Romawi. Ya bukan miso-miso, tapi kenyataannya demikian. Kita lihat ya. Tulisannya singkat. Banyak mana tulisannya? Banyak Nakfur ya. Tapi tajam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Harun ar-Rasyid, Amirul Mukminin, untuk Nakfur, anjing Romawi. Terdengar kasar? Sudah hendak lagi, karena kita sudah tahu bagaimana kondisi dan keadaan saat itu. Bagaimana seorang Nakfur mengirimkan surat seperti itu kepada Amirul Mukminin. Amirul Mukminin kemudian menyampaikan dalam surat itu, aku telah membaca suratmu, hai anak wanita kafir. Waduh, jangan pakai kafir, non-muslim gitu ya, biar lebih sopan gitu. Sudah di atas nyebutnya anjing Romawi, di bawah nyebutnya anak wanita kafir. Kalau di masa kita sekarang wis ini kasarnya banget gitu ya. Wah ya udah masuk bisa dipidanakan gitu. Tapi tidak, masa itu adalah masa jayaan kaum muslimin. Izahnya kaum muslimin ya, yang saat itu sangat luar biasa. Harun ar-Rasyid marah besar. Dan beliau mengatakan, jawaban saya dari suratnya Nakfur tadi adalah apa yang Anda lihat bukan apa yang Anda dengar. Ngeri ya. Apa yang Anda lihat bukan apa yang Anda dengar. Jadi action, enggak NATO. Tidak hanya ngomong doang, enggak omdo. Tapi langsung action. Dikirimkan sejumlah pasukan yang sangat besar untuk mengempur Romawi. Dia jelas. Allah turunkan pertolongan, kalah itu Nakfur. Sampai akhirnya Nakfur ini harus membayar jizyah tahunan juga, seperti halnya yang dilakukan Reni. Tapi ketika mereka sudah begitu banyak kehilangan pasukannya, begitu banyak harta mereka untuk peperangan. Tapi dia sudah berusaha ya Nakfur tadi ya. Maka kemudian pada saat itu ya, ini biasanya kalau orang-orang Yahudi itu suka sekali berkhianat ya. Wallahu ta'ala alam, Nakfur ini masuk ke Yahudi atau bukan, tapi kok sifatnya kayak gitu. Apa yang dilakukan? Berkhianat. Ketika dia sudah sepakat membayar jizyah, dia berkhianat, mencoba peruntungannya. Jadi dia mengingkari kesepakatan yang sudah dibuat dengan Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid. Maka pada saat itu perang lagi, kaum muslimin Allah menangkan, dan Nakfur ya sudah pasrah ini, udah mencoba peruntungan tapi dia gagal. Berkhianat tapi Allah perlihatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan kemenangan kaum muslimin. Tidak hanya membayar jizyah, tapi kemudian setelah itu mereka harus membebaskan tawanan-tawanan dari pihak kaum muslimin yang ada di Romawi. Kan perang, kalau perang itu ada di antara pasukan juga yang ditawan. Kalau tawanan itu bisa berlaku, mereka bisa menjadikan budak, diperjualbelikan, dan lain sebagainya. Itu. Jadi persyaratannya di periode setelah perang yang kedua tadi, setelah Nakfur berkhianat, maka kemudian mereka harus tetap membayar jizyah dan juga mereka membebaskan seluruh tawanan kaum muslimin. Inilah izah kaum muslimin. Ngeri ya. Dari masa Rasulullah SAW bahkan sampai kepada masa setelahnya, di masa kekhilafahan. Di masa kekhilafahan juga yang lain pada masa kepemimpinan Al-Mu'tasim Billah. Nah, ini tadi kalau kemudian kita sambungkan terkait dengan peristiwa perang Bani Qainuqa ini di masa Rasulullah. Kalau peristiwa yang terjadi di masa Al-Mu'tasim Billah, ini juga masih masuk Bani Abbasiyah ya.
masa Bani Abbasiyah, ini juga mirip satu peristiwanya. Ini juga menunjukkan izah kaum muslimin. Ketika itu kaum muslimin, pusat pemerintahannya ada di Baghdad. Lalu kemudian ada seorang wanita yang diganggu, dihina, dilecehkan oleh pasukan ya di antara orang-orang kafir. Kalau tidak keliru, itu orang Romawi, satu tempat, sebuah negara namanya Amuria. Amuria ini mungkin kalau sekarang di Turki ya tempatnya. Jadi itu adalah perbatasan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Wanita ini diganggu, kemudian dia berteriak, "Wa Mu'tasimah." Yaitu wa itu seperti apa ya, ungkapan untuk minta tolong. Wahai Mu'tasim, Amirul Mukminin, tolong aku. Dari ujung mana? Timur ke barat gitu ya. Dari Baghdad sampai kemudian ke wilayah Romawi. Pasukan yang mengganggu tadi, melecehkan wanita muslimah tadi, yang tambah menghina. Kamu ini manggil siapa? Pemimpinmu, ya, rajamu. Mana mungkin dia datang? Ya, bahkan kemudian kalau dia datang naik keledai, diejek. Naik keledai itu kan jalannya lebih lambat ya dibandingkan kemudian naik kuda. Diejek, enggak mungkin pemimpinmu itu akan dengar dan datang kemari untuk menolongmu, tidak mungkin. Nah, pada saat seperti itu ada seorang laki-laki muslim yang mengetahui peristiwa tersebut, namun dia juga tidak punya kekuatan untuk kemudian melawan di sana. Maka dia berinisiatif untuk mendatangi Khalifah Harun ar-Rasyid, Khalifah Al-Mu'tasim, ya, untuk kemudian menyampaikan apa yang terjadi peristiwa tadi dan menyampaikan kalimat tadi, wa mu'tasimah, gitu. Sampai kemudian ya Al-Mu'tasim billah juga kemudian marah luar biasa. Ini adalah suatu pelecehan terhadap Islam, terhadap kaum muslimin, tidak bisa dibiarkan. Nah, pada saat itu beliau kemudian segera menyambut apa ya istilahnya permintaan untuk ditolong oleh muslimah tadi yang lokasinya sangat jauh. Siapkan pasukan yang jumlahnya sangat banyak untuk berangkat menuju ke Romawi, ke Amuria. Jaraknya sangat jauh itu. Bahkan pasukannya itu memberikan saran, wahai Amirul Mukminin, gimana kalau kita menyerangnya ke sana nanti saja pada saat musim musim semi, kan lebih nyaman juga buat pasukan gitu. Karena pada masa itu adalah musim salju. Berat itu medannya. Tidak menunggu lama. Sekarang ya sekarang. Dan orang-orang Romawi bahkan mereka tidak pernah menyangka paling juga kalaupun kemudian ada pasukan datang ya menyerang Romawi, tidak mungkin musim salju gini mereka datang. Nggak mungkin. Mereka itu nggak apa ya istilahnya meremehkan. Mereka saja kalau kemudian berperang di musim salju ya ogah-ogahan lah ya, males gitu ya. Nah iso cari yang waktu yang lain yang lebih tepat. Itu terjadi juga di masa Rasulullah SAW. Cek nanti peristiwa di Perang Tabuk. Perang Tabuk itu juga perperangan dari kaum muslimin dengan orang-orang Romawi, ya. Tapi orang-orang Romawi ini mengira bahwa nggak mungkin pasukan kaum muslimin akan datang, gitu ya. Karena pada masa itu adalah masa puncaknya musim panas di bulan Ramadan. Nggak bakal mungkin pasukan datang panas-panasan, apalagi kemudian medannya gurun pasir. Tapi kenyataannya datang. Mereka kalahnya WO loh. Romawi ini kalahnya WO. Perang Tabuk itu masih di masa Rasulullah SAW dan bahkan yang memimpin langsung panglimanya adalah Rasulullah SAW. Belajar nanti dari sejarah. Maka kemudian Al-Mu'tasim billah datang untuk menolong wanita tadi, wanita muslimah tadi, dan mengirimkan surat kepada penguasa Romawi yang mengatakan bahwa peristiwa tadi diceritakan. Ada seorang wanita muslimah di daerah perbatasan diganggu oleh pasukan kalian. Maka kemudian Al-Mu'tasim billah datang mengatakan bahwa kami ya datang yang membawa pasukan, yang pasukannya itu panjangnya awalnya ada di tempat kalian, artinya di Romawi, dan ujungnya ada di Baghdad, di tempat kami, di tempatnya pusat pemerintahan Islam. Jaraknya jauh, tapi menggambarkan pasukannya begitu panjangnya. Berarti kan pasukan nggak sedikit. Itu untuk menggambarkan betapa besar pasukan yang dibawa oleh Al-Mu'tasim billah.
sampai bisa menjobol pertahanan Romawi tadi. Dan kemudian menyelamatkan kehormatan seorang wanita muslimah. Seorang. Masya Allah. Ini yang memberikan gambaran kepada kita tentang generasi Izzah. Yang seperti itu. Yang memberikan warna, memberikan pengaruh. Yang isinya adalah kemuliaan, kemenangan. Dan tingginya harga diri. Sangat berkebalikan dengan apa yang terjadi di tempat kita sekarang. Kalau kita dapati, ya, kaum muslimin yang jumlahnya besar, tapi tidak membuat musuh itu gentar. Ini diantaranya adalah karena kita sedang kehilangan izahnya kaum muslimin. Ya. Dan ini menjadi PR besar untuk kita. Ini masih ada satu kisah lagi, tapi waktunya apakah masih cukup? Khawatir nanti kalau terlalu lama ibu-ibu akan jenuh mendengarkan, karena nanti kita masih ada satu sesi dari Ahad untuk kita lakukan diskusi begitu ya. Atau mungkin kita simpan dulu? Kita simpan dulu ya kisahnya. Semoga kisah 1, 2, 3 ditambah dengan kisah tadi Al-Mu'tasim Billah, 4 kisah juga ya, memberikan gambaran kepada kita, inilah seharusnya generasi Izzah itu. Kita memiliki tanggung jawab yang sangat besar, yang 60% itu, untuk mendidik anak-anak kita, generasi kita menjadi generasi Izzah. Ini PR yang sangat besar, ini tugas kita semuanya, untuk mengembalikan Izzahnya kaum muslimin, ya. Mudah-mudahan Allah bimbing kita, Allah mudahkan kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa cukup difahami, memberikan satu gambaran bagi kita, kaum muslimin, ada waktunya nanti kita akan mendapatkan kemenangan itu dan kita memperoleh izah kita kembali sebagai seorang muslim. Dan tugas kita adalah untuk mendidik generasi-generasi ini menjadi generasi izah, bukan ima'ah. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita buka diskusi, tanya jawab, ataupun juga mungkin ada yang ingin menambahkan, meluruskan, ataupun sharing, kami persilahkan. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.